bahwa bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Halo, mana Pak? Seman Sasera 1. Untuk tip. Waduh. Oh. Mau sih meren. Kamar gini, ke orang syuting teh. Tengok, yuk, kepada bendera merah putih, hormat, gerak.
Mari kita sejenak menundukkan kepala, mengirimkan doa buat para pahlawan bangsa kita, para guru-guru kita yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu adalah suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah selesai dilaksanakan. Kembali ke tempat. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diucapkan oleh seluruh peserta upacara.
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. Kami, siswa-siswi SMA Negeri 1 Serang Baru. Berjanji. 1. Beriman. Bertakwa. Dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghormati orang tua. Guru. Tata usaha. Dan semua warga sekolah. 3. Menghargai sesama teman. 4. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan sekolah. 5. Siap melaksanakan disiplin sekolah. 6. Tidak mencoret-coret pagar, tembok, bangku, dan semua sarana sekolah. 7. Selalu tekun belajar dan berprestasi. 8. Hemat, cermat, dan bersahaja. 9. Bersikap sopan kepada siapapun. 10. Masuk kelas tepat waktu. Amanat pembina upacara sekaligus pembukaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rasa syukur yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi ini kita kembali beraktivitas dalam keadaan sehat, segar, dan penuh optimis di dalam menghadapi tugas-tugas ke depan. Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang insya Allah selalu sehat ya, selalu bahagia, dan juga seluruh siswa yang insya Allah selalu diberi kemudahan di dalam meraih cita-citanya. Pada pagi hari ini, dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, tepatnya kemarin tanggal 20 Mei. Diperingati hari ini pada tanggal 22 Mei bersama-sama di sini. Dan sekaligus sesuai dengan agenda kita yang sudah direncanakan adalah pembukaan kegiatan
proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan kedua kegiatan ini sangat berkaitan erat, di mana tema dari Hari Kebangkitan Nasional pada tahun ini adalah semangat bangkit. Insya Allah kalian anak-anak ibu semua yang hari ini berdiri di sini tetap semangat, tidak ada yang sakit ya. Semoga kuat ya ibu, tidak lama. Semoga kuat, kalaupun merasa kurang sehat boleh mundur supaya bisa istirahat di belakang ya. Kita semangat bangkit apapun kondisi di negara kita, kita semangat. Nah, bentuk semangat kita salah satunya adalah pada hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Mungkin kita sedikit flashback sejarah yang kalian pelajari, walaupun kita bukan tokoh dari sejarah itu, tetapi dengan mempelajari sejarah kita jadi tahu kita ke depan mau melangkah kemana. Kalian pasti tahu tanpa kita ceritakan kembali sejarah munculnya peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Lahir dari digagas oleh pelajar-pelajar Indonesia, terutama mahasiswa-mahasiswa kedokteran saat itu yang tergabung dalam Stovia. Kalau kalian ingin belajar kembali ya sejarah, tepatnya tanggal 20 Mei tahun 1908, bahwa pelajar Indonesia membantu perjuangan negara ini tidak lagi dengan perjuangan fisik, tetapi perjuangan dengan menggunakan akal secara diplomatis. Kalian pasti tahu itu. Begitupun sekarang kita tidak berjuang dengan fisik kita, tapi dengan kecerdasan dan akal pikiran kita. Juga dulu perjuangan kemerdekaan, perjuangannya bersifat kedaerahan. Masing-masing daerah berjuang masing-masing tanpa ada kesatuan. Di tahun 1908 digagas oleh Budi Utomo, maka perjuangan untuk meraih kemerdekaan menyeluruh, menyatu secara nasional. Itu pun bisa kita jadikan acuan buat kita melanjutkan pembangunan ini, bahwa bersatu dan kesatuan itu adalah nomor satu, paling penting di dalam menggapai sebuah impian dan kemajuan. Itu makna yang sedikit bisa kita jadikan materi untuk kita bisa mengimplementasikannya di tahun ini. Nah, pada hari ini sangat tepat sekali, bertepatan dengan kegiatan pembukaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ibu tidak akan memberi kuliah singkat tentang apa itu proyek. Kalian sudah diberi pemahaman kenapa ada proyek, apa itu profil pelajar Pancasila. Kalian pun sudah, terutama anak-anak ibu kelas 10. Di kurikulum sekarang terutama kita adalah sekolah penggerak, yang cuma 4 sekolah di Kabupaten Bekasi. Cukup bangga kalian sudah menjadi sekolah penggerak, sementara sekolah-sekolah lain masih meraba-raba, masih belajar bagaimana sih mengimplementasikan kurikulum merdeka yang sekarang berlaku. Kita sudah memulai, kita sudah mengimplementasikannya, dan sudah kita lihat hasilnya. Insya Allah ini adalah sebuah prestasi kalian. Sekolah di sini adalah prestasi, maka kita tunjukkan dengan kegiatan proyek ini. Harusnya kalian berbangga dan bersyukur bahwa 25% sampai 30% waktu pembelajaran kalian selama ini, waktu kalian di SMP habis di kelas. Namun pada saat kalian di kelas 10 SMA dengan sekolah penggerak, maka kegiatan itu dialokasikan 25-30%-nya untuk kegiatan-kegiatan memberikan ruang kepada kalian menggali potensi diri, mengembangkan kreativitas, dan mengukur kemampuan pribadi kalian untuk berprestasi. Maka peluang dan ruang itu jangan kalian sia-sia, manfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi harapan kami para orang tua kalian di sekolah adalah setelah selesai SMA,
kalian lulus dengan penuh kebanggaan bahwa kalian sudah menerapkan dan sudah tertanam di hati kalian itu sudah memegang dan menjadi seorang pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Boleh kita flashback sedikit? 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu nomor 1. IQ tinggi, jenius sekalipun, pinter sekalipun, tapi kalau keimanannya kurang, akhlaknya nggak bagus, nggak akan kepake. Itu nomor 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, berpikir kritis, kreatif, mandiri, gotong royong. Itulah 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kalian tanamkan supaya semangat Hari Kebangkitan Nasional dengan tema semangat bangkit ini bisa kalian tunjukkan bahwa kalian bisa semangat bangkit membangun bangsa ini melawan penjajahan yang saat sekarang tidak terlihat mata. Kalian sekarang berada di bawah penjajahan bukan oleh sebuah bangsa, tapi sesuatu yang tidak terlihat, tapi yang dijajah adalah pikiran. Itulah kekhawatiran kami para orang tua. Kami sangat khawatir di generasi kalian. Jangan mudah terpengaruh oleh penjajahan ini tanpa kalian sadari, kalian sudah digiring untuk menjadi pribadi yang tidak mau berpikir, tidak mau menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan dengan selaras. Sehingga kalian punya mental yang gampang terpuruk, gampang menyerah, gampang putus asa, dan daya juang kalian lemah. Nah, itulah target-target dari penjajah-penjajah yang ingin nanti generasi kalian di usia produktif nanti, usia 35 ke atas, di saat kalian harus menunjukkan bahwa kalian bisa memimpin bangsa ini, tapi kalian berada pada posisi tidak punya daya juang, tidak bisa bersaing, dan kalah bersaing dengan orang-orang di luar bangsa kita. Itulah kekhawatiran kami. Maka kami berharap anak-anak ibu ya, menyimak ya, nyimak ya. Oke, refleksi untuk diri sendiri saja ya, nggak usah lihat kiri kanan, depan belakang. Oh iya, refleksikan buat diri kita bahwa diingat, oh iya saya masih seperti itu, maka saya harus titik balik pada hari ini untuk mulai, untuk berubah anak-anak ibu. Untuk berubah itu mulailah dari yang kecil dulu. Kalian karena sudah terbiasa, lalu untuk merubah secara drastis itu butuh proses. Mulailah dari yang kecil dulu. Yang tadinya ibu lebih cenderung kepada contoh muslim ya, yang tadinya ibadahnya belum lengkap 5, lengkap sih sudah ya, ibu nggak mau bahas itu. Nggak mungkin kita seorang muslim sholatnya bolong-bolong, nggak mungkin, tidak ada itu. Yang tadinya sholatnya telat-telat, mulai tepat waktu. Itu mulai dari yang itu saja dulu. Ya, mulai dari yang kecil yang bisa kalian lakukan dan kalian sanggup melakukannya. Inilah semangat bangkit itu yang dimaksud oleh bangsa kita. Di tangan kalianlah bangsa ini nanti akan kalian bawa mau kemana. Kami nanti akan kalian gantikan sekian tahun ke depan. Tetap semangat. Pada hari ini kalian melaksanakan kita pembukaan proyek dengan tema kearifan lokal. Kita udah masuk tema ketiga untuk kelas 10, untuk kelas 11-12 sekedar mengetahui bahwa di dalam proses pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak, kalian diberi ruang belajar di ruang kelas, bereksplorasi, belajar kemanapun dengan tema-tema yang sangat menarik. Pertama kemarin adalah gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kewirausahaan, dan yang ketiga ini adalah kearifan lokal. Semoga ruang dan waktu yang diberikan oleh sekolah manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Optimalkan waktu yang ada, jangan sia-siakan, ikuti dengan totalitas, jangan setengah hati. Siap ya? Insya Allah kalian bisa, ibu yakin kalian bisa. Kalian berada pada era di mana kalian harus kuat melawan segala bentuk pengaruh yang sangat luar biasa, dan ibu yakin kalian akan kuat melawan itu karena kalian ingin masa depan kalian lebih baik. Perkuat itu dengan agama ya,
Perkuat itu dengan agama, dengan hati kita dan pikiran kita. Insya Allah kalian bisa. Ibu doakan semoga kalian diberi kemudahan, diberi kelancaran, tercapai apa yang kalian cita-citakan, ya. Selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan bisa menggapai apapun yang kalian inginkan. Insya Allah. Ya Bapak Ibu ya, kita doa terbaik buat mereka ya. Baik anak-anak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal dengan subtemanya adalah menggali warisan budaya daerah lokal Jawa Barat, kita dinyatakan resmi dibuka. Selamat belajar, selamat bertugas Bapak Ibu, selamat beraktivitas, semangat bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional.
wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani segala kegiatan dalam menuntut ilmu. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat belajar untuk menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran dan keikhlasan pada para guru-guru kami yang telah mendidik kami untuk menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah